Mengapa, adikku? Kenapa kau tega menyakitiku? Diam. Siapa adikmu? Kita sama putri keluarga Wijaya. Tapi kau bisa menikah ke Wangsa Pramono menikmati kemewahan, sedangkan aku harus ikut si miskin itu, hidup melarat. Tahun itu, kalau si Pei menerima bola sutraku, yang sekarang memakai jubah penghormatan, pasti aku. Kemewahan yang kau dambakan. Sebenarnya ulah Pei Xian untuk merebut harta keluarga, tipuan belaka. Sudahlah, Su Jining, kau mati saja posisi nyonya bangsawan ini. Pasti aku yang dapat. Aduh, pengumuman sudah keluar. Pelajar miskin Gucangcing itu lulus menjadi sarjana kerajaan. Gu Changqing, Kau, apa katamu si miskin itu jadi sarjana? Tidak, tak mungkin. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku tak akan biarkan kau menginjak darahku untuk naik tahta. Aku masih hidup, ini bukan penjara. Sudah jam berapa ini? Masih bermimpi? Kau mau memilih suami atau tidak? Para pangeran dan bangsawan di luar sudah tidak sabar menunggu kalian berdua melempar bola sutra. Aku peringatkan, kau dan Jin Yao saat melempar bola sutra, buka mata lebar-lebar. Siapa yang bisa mendapat pasangan kaya, itulah pahlawan keluarga Wijaya. Kalau berani pilih yang miskin memalukan, langsung patahkan kakinya. Lempar bola sutra. Ternyata aku terlahir kembali ke 3 tahun lalu. Hari melempar bola sutra untuk memilih jodoh. Kehidupan sebelumnya, Su Jinyao demi pamer, minta lempar duluan, lempar bola sutra duluan, tapi mengenai seorang pengemis miskin. Kehidupan ini, Nona sulung, nona kedua, waktunya sudah tiba, saatnya melempar bola sutra. Kakak adalah putri sulung keluarga Wijaya, seharusnya kakak yang pilih duluan. Tidak, di kehidupan sebelumnya dia berebut, kenapa hari ini tiba-tiba mengalah? Mungkinkah dia juga terlahir kembali? Adikku tiba-tiba jadi sopan, membuat kakak terkejut. Kenapa? Apa adik sudah punya pilihan? Karena kakak ragu-ragu? adik tidak akan sopan lagi. Semua minggir. Bola sutra ini milikku. Siapa berani rebut dengan Wangsa Pramono? Pei Xian. Di kehidupan sebelumnya, Su Jining melempar padanya, sehingga jadi nyonya bangsawan tingkat 1. Kehidupan ini, Kemewahan ini milikku. Tetap pilih Pei Xian. Apa dia tidak tahu Gu Changqing nanti jadi sarjana? Mungkin. Di kehidupan sebelumnya, di jalan menuju alam baka, dia tidak sempat menyimpan ingatan terakhir sebelum mati. Wah, Tuan lihat, yang menangkap bola sutra adalah putra sulung dari Puri Pramono Pei Xian. Bagus-bagus sekali Puri Pramono, adalah kerabat kerajaan Jin Yao, benar-benar membuat keluarga Wijaya bangga. Kakak, kekayaan sebesar ini, aku adikmu, akan terima dulu kau dengan patuh, pilihlah pria miskin itu. Karena adik suka, ambil saja. Tapi apa yang kau rebut dengan susah payah mungkin adalah pintu menuju neraka kakak. Giliranmu. Pilihlah dengan baik. jangan sampai kena orang sembarangan atau gelandangan. Itu Gu Changqing. Wah. Kakak, apa kau tertarik pada pengemis itu? Selera yang bagus. Semua minggir bola sutraku mengenai dia, dialah suamiku, Su Jining. Sial. Hei Gu, kau berhutang uang pada majikan kami sudah 3 bulan. Jika tidak bayar hari ini, ikut kami. Haha, kakak kau dengar? Pria pilihanmu bukan hanya pengemis tapi juga anjing pemalas penuh hutang. Lihat baik-baik. Apakah jepit rambut emas ini cukup untuk menebus hutangnya? Aku Su Jining sudah lunasi utangnya. Mulai sekarang, bahkan nyawanya pun sudah kubeli. Siapapun yang berani menyentuhnya sedikit pun harus lewati dulu tubuhku. Baik, baik, baik. Anak durhaka, kau memilih pengemis pun sudah kubiar. Sekarang berani pula membawanya ke rumah. Kau pikir muka keluarga Wijaya belum cukup dipermalukan? Keluarga Wijaya sama sekali tidak mengizinkan orang hina seperti ini melangkah masuk setapak pun. Jika kau ngotot melindunginya, keluarga Wijaya tidak punya anak perempuan sepertimu. Segera pergi dari sini. Ayah, karena dia menerima bola sutraku, maka mulai sekarang tentu saja dia suamiku, Su Jining. Kemanapun suami pergi, aku akan ikut. Bahkan jika harus mengemis, aku rela. Karena keluarga Wijaya tidak bisa menerimanya, kalung giok ini ku kembalikan saja. Ini sisa perak 3 tahil. Juga ku kembalikan.
Mulai hari ini aku putus hubungan dengan keluarga Wijaya. Uang dan barang sudah lunas. Tidak ada hubungan lagi. Suamiku, ayo pergi. Kau pergi jangan kembali. Ayah, tenanglah. Aku jamin, 3 hari lagi dia harus merangkak kembali. Memohon pada kita. Ikut aku. Ke depan kau akan banyak menderita. Aku tidak takut menderita. Lagi pula sesusah apapun, tidak akan lebih susah dari hari ini. Ternyata datang, Su Jinyao. Semua yang harus kukorbankan sudah aku berikan padamu. Kenapa masih mengejarku? Siapa yang menyuruhmu datang? Iya, Nona kedua. Dia bilang ingin membakar wajahmu, biar kamu tidak bisa menikah. Sekarang pergi ke halaman belakang Puri Wijaya. Mas kawin Su Jinyao, siram di gudang. Setelah menyiram, kalian anggap tidak terjadi apa-apa. Meski aku sudah meninggalkan keluarga Wijaya, tapi jika aku kembali dan melaporkan ini pada ayah, kalian berdua pasti tidak akan melihat matahari besok. Iya. Nona pertama, kami akan kembali dan menyiram sekarang. Pergi! Mas kawinku, semua maharku hancur. Su Jining, pasti kau. Aku ingin kau mati. Aku ingin kau mati. Nyonya, aku datang menjemputmu. Baik. Belum pernah kulihat pernikahan semurah ini. Cepat pergi kau. Simpan barang ini baik-baik. Setelah beberapa hari tunjukkan itu, tidak ada yang berani menyentuhmu sedikit pun. Baik. Hei kak, kamu baru menikah tinggal di kandang babi begini. Menurutku, ini bahkan tidak sebagus kamar mandi di Puri Wijaya. Pengemis. Melihatku putra mahkota, kau tidak berlutut masih berani pamer. Tangan kotormu tidak ada gunanya. Ranting emas. Ayo cepat pergi. Cepat. Kau gila, hanya batu jelek saja sudah membuatmu ketakutan. Pei Xian, apa kau laki-laki? Kau yang tinggal. Aku pergi. Kau pergi kemana? Tunggu aku. Nyonya, apa kau tidak penasaran? Batu apa sebenarnya ini? Hanya batu yang cukup berguna. Tuanku, ikutlah denganku sebentar. Banyak pejabat istana yang ingin berkenalan denganmu lebih awal. Baik. Ternyata dia pelaku kejahatan. Pantasan jika benar seperti kata putra mahkota. Pengemis itu punya barang pemberian kaisar. Kenapa bisa jatuh seperti ini? Su Jining, pelindungmu akan dihukum mati. Bukankah ini kakak? Kenapa pulang sendirian? Mana suami pengemis pemintamu? Kenapa tidak terlihat bayangannya? Jangan-jangan dia sedang mengemis di jalan? Kak, dengar suamimu yang pengemis itu. Mungkin dia sadar badannya bau. Malu datang ke rumah mertuaku.
Juga orang macam dia yang rebut sisa makanan di bawah jembatan. Kalau berani datang, aku pasti kusuruh patahkan kakinya. Dia hari ini ada urusan penting, tidak ada waktu untuk bersenang-senang dengan kalian. Hari ini aku pulang, hanya ingin melihat ibu sekali lagi, lalu pergi. Nona kalau mau masuk cepatlah. Jangan menghalangi pintu depan. Menghalangi jalan Nona kedua dan Tuan Putra Adipati, Tuan kita sudah bilang. Takut aura kemiskinan Anda menyinggung tamu terhormat. Pergi. Ayah mertua, ibu mertua. Ini hanya dari rumah menantu barang-barang kecil yang dipilih sembarangan. Asal Yaoer senang. Bahkan jika seluruh Wangsa Pramono dikosongkan untuk berbakti kepada orang tua menantu tidak akan keberatan. Wah, Wangsa Pramono benar-benar kaya raya Yaoer menikah denganmu. Itu adalah keluarga Wijaya kami, rezeki dari leluhur selama 8 generasi. Ayah ini adalah jimat keberuntungan yang disulam sendiri oleh putrimu. Sudah diberkahi di kuil Baogo dijahit dengan doa demi keberuntungan. Anak durhaka kain lusuh seperti ini berani juga kau tunjukkan untuk mempermalukan. Kau menikah dengan pengemis, sudah malu. Sekarang kau bahkan tidak bisa menyiapkan hadiah yang layak. Untuk apa kau kembali? Keluar. Aduh kakak, sulamanmu masih bagus. Nanti saat suami penggismu tidak bisa mengemis, kau bisa jualan kantong wangi di jalan untuk beli kue jagung. Dekrit kekaisaran datang. Semua orang selain yang berkepentingan, minggir. Atas perintah Kaisar, titahnya. Mengingat putri sulung keluarga Wijaya menikah, secara khusus dianugerahkan 10 gulung sutra lembut dari barat, 5 set perhiasan emas merah dan batu rubi, ginseng tua terbaik dan tanduk rusa muda dalam jumlah tertentu. Demikianlah titah. Titah, aku tidak menyangka aku dan pangeran menikah. Bahkan kaisar pun ikut campur. Pilihanku memang benar. Tuan sudah repot-repot datang jauh-jauh, terima kasih. Silakan duduk dan minum teh. Nyonya Pei, aku rasa telingamu bermasalah. Kau salah dengar. Surat titah ini tertulis bahwa ini diberikan untuk putri sulung keluarga Wijaya, Su Jining. Barang pemberian kaisar, kau pantas menyentuhnya? Kenapa? Dia cuma menikah dengan seorang pengemis kotor yang bahkan tidak bisa makan. Orang penting di istana, kenapa harus memberi hadiah padanya? Tuan, apakah Anda salah? Nona Su, barang sudah sampai. Ada perintah, kapanpun bisa utus orang ke istana untuk memberitahu. Kembali ke istana. Baik, Tuan. Kau perempuan murahan yang menikah dengan pengemis. Siapa yang kau jalin hubungan di luar? Kenapa kau bisa dapat hadiah dari istana? Apa kau menggunakan sesuatu cara kotor? Katakan. Ranting emas. Ini adalah tulisan langsung dari Baginda Kaisar Jining Wijaya, suami pengemis. Kamu berani mencuri barang keramat seperti ini? Ini adalah kejahatan yang bisa membuat seluruh keluarga dihukum mati. Bagus, suamimu bukan hanya miskin, tapi juga pencuri yang sangat berani. Ayah keluarga Wijaya kita tidak boleh terlibat. Cepat ikat dia dan serahkan ke polisi. Keluarga Wijaya tidak boleh hancur di tanganmu orang. Tangkap dia dan bawa ke pengadilan agung. Laporkan Gu Changqing mencuri benda kekaisaran. Tuan benar, segera laporkan ke polisi. Tangkap pengemis bau itu dan penggal kepalanya. Baru kita bisa bebas dari masalah. Kakak, Kamu sekarang dalam jalan buntu mati jika kamu sekarang berlutut memohon padaku. mungkin aku masih bisa memberikan suami pengelimu itu mayat yang utuh. Mencuri, mata kalian ini hanya pantas melihat barang-barang biasa. Lagi pula, aku Jining Wijaya sudah lama bilang, aku dengan keluarga Wijaya sudah beres. Hidup mati, terserah takdir bagaimanapun suamiku, kalian tidak berhak menghukumku. Berani-beraninya. Segera lapor polisi. Berhenti. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Masalahmu mencuri benda kekaisaran, putus hubungan keluarga saja selesai. Orang patahkan kaki wanita murahan ini, ikat dia dan bawa ke pengadilan agung untuk dapat hadiah. Baik Tuan Muda. Mau menangkapku? Tuan Muda Pei, sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Siapapun yang berani menyentuh sehelai rambutnya,
Akan kubuat dia tidak bisa keluar dari jalan ini. Kamu pengemis bau berani juga pamer di depanku. Orang pukul dia juga pukul sampai mati. Kalau sampai mati aku yang tanggung. Kabar gembira besar, pengumuman ujian kekaisaran Tuan Gu Changqing, lulus 3 ujian berturut-turut, meraih peringkat pertama, menjadi juara. Tuan Gu, pengumuman kekaisaran sudah ditempel di gerbang selatan. Anda adalah juara utama perintah lisan dari Baginda. Sudah lama mendengar bakat Anda luar biasa, maka memerintahkan Anda besok pagi segera menghadap Baginda di istana, dianugerahi jubah merah dan topi hitam. Siapa yang jadi juara Gu Changqing? Pengemis bau itu. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Kalian para petugas pasti salah. Gu Changqing. Juara baru bagaimana mungkin? Tuan Muda Pei, tadi aku dengar kau bilang, apakah ini barang curian Gu Changqing? Hari ini aku akan di depan seluruh warga kota. Memberitahu kalian semua ini adalah pemberian langsung dari Baginda Kaisar. Ranting emas pemberat kertas giok biru khusus diberikan kepada juara pertama ujian kekaisaran sebagai tanda bukti. Kau bilang juara pertama mencuri barang giok. Itu benar-benar lelucon besar. Ternyata benar-benar juara pertama. Kalau begitu, semua kata-kata yang dulu kami keluarga Wijaya ucapkan urusan itu, Tuan Zhou. Mohon ampun Tuan Juara. Aku buta dan tidak tahu diri. Aku tidak mengenali Gunung Tai di depan mata. Mohon Tuan Juara sudi memaafkan orang kecil seperti saya. Ampuni keluarga Wijaya. Tuan Gu, aku salah. Tuan berjiwa besar, ampuni aku kali ini. Kenapa? Gu Changqing ini bukankah seharusnya dia pengemis sepenuhnya? Bagaimana mungkin dia bisa menjadi juara pertama? Aku sudah bersusah payah merebut Pei Xian, putra mahkota Wangsa Pramono. Pada akhirnya aku salah pilih lagi. Kenapa? Tuan Gu, waktu baik sudah tiba. Jubah naga juara yang khusus diberikan Baginda. Dan tandu 8 orang. Sudah menunggu di ujung gang. Seluruh pejabat istana menanti Tuan di Balai Kencana. Adapun mereka seorang putra mahkota yang salah memihak. Sudah lama jatuh miskin dan tidak disukai seorang pedagang rendahan. Jika Tuan tidak keberatan, hamba bisa membersihkannya untuk Tuan. Tuan Zhou, sang juara aku sudah kehilangan akal karena serakahku mohon. Ingatlah demi masa kecil Jining di keluarga Wijaya, biarkan aku hidup meski hanya seperti anjing tua. Aku adalah putra mahkota Puri Pramono. Kalian tidak boleh menangkapku, Tuan Gu. Sebelumnya aku hanya bicara sembarangan, anggap saja aku seperti kentut. Lepaskan aku. Puri Pramono sudah jatuh miskin. Tidak mungkin. Di kehidupan sebelumnya, Su Jining si Jalang itu, bukankah dia di kediaman putra mahkota, bersenang-senang selama bertahun-tahun? Tangkap, siap Tuan Ah. Hari bahagia Tuan Zhou jangan sampai berdarah. Mulai hari ini, siapapun dari keluarga Wijaya apabila berani mencari masalah sedikit pun pada Jining lagi. Aku Gu Changqing berjanji. Pasti akan membuat keluarga Wijaya di kota Kencana ini dihapus dari kota Kencana. Ayo. Aku menyembunyikan identitasku selama ini membuatmu banyak menderita. Jining, kau tidak marah padaku? Aku tahu kau menyembunyikannya untuk waspada terhadap Patih Liang yang berkuasa pembunuhan. Kau tahu semuanya? Pembohong, semuanya pembohong. Penipu, semuanya penipu. Berani pakai kerangka kosong Puri Pramono untuk menipu uang di kasino. Cepat bayar utang. Dasar sampah tidak berguna, bukan hanya tidak bisa menghidupi kami, tapi juga mencuri uang obat kehamilanku untuk berjudi. Jangan pukul lagi, tolong beri kami beberapa hari lagi. Tunggu sampai aku mendapatkan mahar nona kedua keluarga Wijaya sepenuhnya. Aku akan membayar kalian lengkap dengan bunganya, aku mohon kalian. Mustahil. Kenapa apapun yang aku pilih semuanya salah? Su Jining, kau merebut juara nomor 1ku menjerumuskanku ke dalam lubang api ini. Aku bersumpah, bahkan jika aku turun ke neraka, aku akan membawamu bersamaku. Dulu ayahku menjabat sebagai inspektur jenderal.
karena menuntut Patih Liang menjual dana militer selatan secara gelap. Dia menyewa pembunuh untuk membantai seluruh keluargaku. Waktu itu aku baru 8 tahun disembunyikan oleh kepala pelayan tua di dalam gerobak pupuk yang berbau daun lada, sehingga aku bisa selamat. Selama ini, mata-mata Patih Liang terus memburu anak yatim dari keluargaku. Sebelum aku mendapatkan gelar sarjana kerajaan dan belum bisa menghadap kaisar, aku tidak boleh mengungkapkan identitasku. Mulai sekarang, kamu tidak lagi berjuang sendirian. Kamu punya aku, meskipun jalan di depan penuh bahaya, aku akan menemanimu melewatinya. Baik, mulai sekarang kita bersama-sama. Bagus sekali Gu Changqing, sisa musuh itu. Dulu dia ternyata tidak mati di tangan anak buahku. Sekarang dia malah menyusup ke kota Kencana dan menjadi sarjana kerajaan. Benar-benar memelihara harimau menjadi bencana. Tenanglah, Tuan Patih. Menurut laporan mata-mata kita, Gu Changqing selama ini di daerah Jiangnan belajar dengan nama samaran sangat tersembunyi. Dia juga ditemani oleh seorang pendekar ulung yang melindunginya secara diam-diam. Pembunuh yang kita kirim untuk menguji berulang kali gagal dan tewas di tangan orang itu. Ayah, kenapa harus marah pada seorang miskin tanpa latar belakang, seorang pelajar bicik? Hanya seorang sarjana kerajaan biasa tidak punya pengaruh di istana. Mana bisa lepas dari genggaman ayah? Aku dengar sih. Istri barunya Su Jining akhir-akhir ini jadi pusat perhatian. Seorang wanita saudagar murahan yang bau tembaga pantas jadi istri sarjana kerajaan utama, tapi ayah tenang saja, bulan depan Baginda akan mengadakan pesta bunga. Aku akan pergi bertemu dengan wanita murahan itu. Aku akan menyerang dari titik lemahnya ini dan menginjak Gu Changqing ke dalam lumpur. Baik. Karena Gu Changqing yang keras kepala ini sudah mulai kuat, maka tidak bisa seperti dulu lagi. Langsung dibunuh begitu saja anakku di pesta bunga. Lakukan saja sesukamu. Asalkan bisa membuat Gu Changqing kehilangan muka, meskipun terjadi masalah besar, ayah yang akan menanggungnya. Tenang, ayah seorang anak saudagar murahan. Apa yang bisa dia lakukan? Para nyonya inilah istri sah dari Tuan Gu, sarjana kerajaan. Anak ini, Su Jining, sangat cerdas ke depannya. Di kalangan istri pejabat di kota Kencana harus saling menjaga. Kupikir siapa, ternyata anak dari keluarga Wijaya. Nyonya Cahyo, perkataanmu itu tidak benar. Lingkaran istri pejabat di kota Kencana ini, sejak kapan standarnya jadi serendah ini? Seorang yang berlatar belakang saudagar, bahkan mas kawin yang layak anak penjahit yang tidak punya banyak. Pantas bergaul dengan kami, putri keluarga bangsawan, memanggil saudari. Wah, Nyonya Su, jepit rambut sederhana yang kamu pakai, itu terbuat dari tembaga kan? Maaf. Barang murahan seperti ini, di kediaman Patih kami pembantu dapur kelas 3, mereka pun tidak sudi memakainya. Nona Liang, pandanganmu tajam, jepit rambut di kepalaku ini memang jepit tembaga biasa. Tapi, Nona Liang, matamu tajam. Jepit rambut tembaga di kepalaku ini memang hanya jepit tembaga biasa. Namun jepit tembaga ini bersih di kepala lebih baik daripada beberapa orang yang memaksakan jepit emas ke dalam hati mereka yang keji. Tidak sadar, begitu jepit tembaga dicuci, hati hitam sulit disembuhkan. Kurang ajar. Kamu pikir kamu siapa? Hanya perempuan rendahan dari pedagang. Bahkan jika Gu Changqing kebetulan menjadi juara, tidak akan bisa membersihkan aroma miskinmu. Kamu pikir ini tempat apa? Berani-beraninya kamu bikin onar? Gelar juara suamiku dianugerahkan langsung oleh kaisar. Jubah penghormatan resmi yang kupakai ini juga diberikan langsung oleh kaisar. Nona Liang, dengan mulutmu kau sebut aku rendahan dan miskin. Apa kau sedang menuduh kaisar buta? Jangan sembarangan menuduh. Kapan aku bilang begitu, kaisar? Kau menjebakku bicara. Aduh, Nyonya Su, hati-hati. Nona Liang, teh ini panas sekali. Menurut dinasti Kencana, aturan dasar dalam teh cangkir pertama harus dipersembahkan kepada yang lebih tua. Nyonya Cahyo sangat dihormati. Tentu harus didahulukan Anda, putri seorang patih, tapi tidak tahu tata krama teh dasar, malah menyuguhkan teh kepada saya yang sebaya. Kalau tersiar kabar, orang akan mengira rumah patih tidak punya sopan santun. Nyonya Cahyo, silakan minum teh. Nyonya Su tahu tata krama dan berwawasan luas. Hari ini saya benar-benar melihatnya. Di kalangan pejabat kota Kencana yang paling penting adalah aturan.
Orang yang tak tahu aturan meski memakai emas dan perak berlapis tetaplah tidak pantas di depan umum. Itu Liang Min'er Putri Patih Liang. Kata Pei Xian pengemis Gu Changqing itu sepertinya bermusuhan turun-temurun dengan Patih Liang, bukankah berarti Liang Min'er juga calon sekutuku? Nona Liang, tunggu Su Jining sangat berani-berani menghina Anda. Saya lebih benci dia daripada Anda. Musuh dari musuh adalah teman. Bagaimana kalau kita cari tempat tenang dan bicara baik-baik? Oh, begitu. Nona Liang, awal bulan depan adalah ulang tahun ke-60 Ibu Suri. Bukankah katamu Nyonya Cahyo sangat percaya pada Su Jining? Sudah mempercayakan hadiah utama pesta ulang tahun, lukisan ratusan burung dan phoenix padanya untuk disulam? Ini adalah kesempatan bagus baginya untuk menonjol. Tapi kalau sulaman luar biasa ini dirusak diam-diam malam sebelum diserahkan, maka kesalahan yang dia perbuat adalah kejahatan penghinaan terhadap kaisar yang bisa dihukum mati. Benar, ide kamu cukup kejam. Tapi bagaimana caranya? Nona Liang, ini mudah. Kediaman Pati baru saja dibuka, para pelayan pasti baru direkrut. Dengan statusmu, menyusupkan seseorang ke sana semudah membalikkan telapak tangan. Itu memang bisa dilakukan. Tapi setelah berhasil, bagaimana kamu akan menyelesaikannya? Nona Liang adalah putri kesayangan Patih. Bahkan jika langit runtuh, pasti ada kediaman Patih yang menanggungnya. Sedangkan aku tidak minta apa-apa. Aku hanya minta satu hal. Aku ingin melihat dengan mataku sendiri Su Jining digiring ke tempat eksekusi. Itu sudah cukup. Jining, semua pejabat istana dan keluarga kerajaan pasti menunggu untuk melihat hadiah utama lukisan ratusan burung dan phoenix ini. Aku percaya pada keterampilanmu dan lebih percaya pada kematanganmu. Tugas ini kuberikan padamu, kamu harus bersungguh-sungguh. Nyonya Cahyo, tenanglah. Aku, Su Jining, pasti akan menjahit setiap tusukan dengan sekuat tenaga, tidak akan mengecewakan kepercayaan Ibu Suri dan Nyonya. Awasi baik-baik. Setelah lukisan ratusan burung dan phoenix selesai disulam, kau cari kesempatan untuk merobeknya hingga hancur. Ingat, sehelai benang emas utuh pun jangan sampai tersisa untuknya. Nona Liang, tenang saja, saya di berbagai rumah bordir sudah 20 tahun paling tahu cara menggunting bisa membuat satu sulaman terbaik hancur tanpa suara. Bahkan dewa pun tak bisa menolong. Tak akan meninggalkan jejak. Baik, serahkan padamu. Nyonya. Nyi Sunarti yang baru di halaman belakang sering berkeliaran di luar ruang bordir kita. Tadi malam setelah ibu beristirahat, hamba melihat sendiri dia menyelinap masuk sekali. Sepertinya banyak orang tidak sabar akan bertindak. Karena kau ingin bermain. Aku akan bermain besar bersamamu, Su Jining, Su Jining. Jika tidak bisa menyerahkan hadiah ulang tahun Ibu Suri, kau tunggu di balai kencana kamu dan suami jayamu akan dihukum mati seluruh keluarga. Kulihat kali ini siapa yang bisa menyelamatkanmu. Tunggu Tuan Menteri. Hasil sulaman Nyonya Su ini harus segera diperiksa di depan mata. Kudengar baru-baru ini rumahnya kemalingan. Kalau saja barang persembahan yang diserahkan ada cacat, ini adalah kejahatan besar menipu kaisar. Nona Liang, di depan umum jangan bicara sembarangan. Benar ada maling di kediaman juara. Jika sulaman pemberian kaisar rusak itu bisa membuat kepala dipenggal. Nona Liang, beritanya cepat sekali. Memang ada maling di kediaman juara. Tapi maling itu terlalu kikuk, hanya pantas merusak beberapa potong sisa. Sedangkan barang persembahan yang sesungguhnya aku menjaganya siang malam di dekat tubuh. Ini adalah teknik tusuk ganda dua sisi yang telah lama hilang. Cepat lihat bagian belakang. Ternyata bukan benang kacau 100 burung berubah menjadi 100 bunga, phoenix berubah menjadi peoni. Ini adalah teknik sulaman Su dua sisi yang luar biasa. Bagian depan, 100 burung menghormati phoenix. Bagian belakang, 100 bunga menyambut musim semi. Kedua sisi, tusuk ganda tidak saling mengganggu. Teknik ilahi tingkat atas yang hilang hampir 100 tahun. Luar biasa. Sungguh luar biasa. Bagaimana mungkin? Tuan Gu, tolong suruh orangmu bawa mata-mata itu ke sini. Aduh. Para tuan,
Nyonya, lihatlah, orang ini. Ini kepala pelayan baru di rumah saya. 3 malam yang lalu, larut malam, dia menyelinap ke ruang jahit. Ia hendak merusak kain pemberian Ibu Suri. Mengguntingnya hingga hancur. Sayangnya dia bodoh sekali. Yang dia gunting hanyalah kain bekas yang sudah saya ganti sebelumnya. Kain buruk. Nyonya, ampun, bukan salah saya. Iya, Nona Liang yang menyuruh saya. Dia memberi saya 50 tahil perak untuk membeli nyawa Nyonya. Nyi Sunarti sengaja merusak pemberian Ibu Suri. Menurut hukum dinasti Kencana, hukumannya penggal di tempat. Orang bawa dia ke penjara mati pengadilan. Adapun Nona Liang, hari ini saya tidak akan menuntut demi menghormati Patih Liang. Tapi Nona Liang harus ingat, pengadilan tempat saya bekerja selalu menerima kunjungan dari keluarga Patih. Su Jining, kakak kamu. Dasar sampah yang tidak berguna. Bukankah kamu berjanji padaku, rencana busuk ini pasti berhasil? Hasilnya, aku hampir masuk penjara istana karena ulahmu. Ayahku hampir di istana bertengkar dengan Gu Changqing. Dasar pembawa sial. Nona Liang, tenanglah. Kali ini kami meremehkan kelicikan Su Jining. Tapi jika Anda memberi saya satu kesempatan lagi, lain kali aku jamin dia akan mati tanpa terkubur. Racun 100 hari dari barat ini sesuai resep hanya sedikit, sebesar kuku. Setelah diminum, orang akan menjadi lemah perlahan. Dalam 3 bulan seluruh organ dalam akan busuk dan mati. Bahkan tabib terbaik di istana juga tidak akan menemukan jejak racun. Jika Anda percaya padaku, aku bersedia dengan alasan pulang menemui kakak secara pribadi menuangkan racun ini ke dalam tehnya. Nanti, Gu Changqing hanya bisa memeluk mayat yang sudah membusuk dan menangis. Baik, aku akan percaya padamu untuk terakhir kalinya. Asal berhasil, kemuliaan dan kekayaan yang kamu inginkan akan diberikan keluargaku Liang. Jika kamu gagal lagi, botol obat ini akan kutuangkan sendiri ke tenggorokanmu. Pei Xian segera menggunakan hubungan pasar gelap untuk mendapatkan racun ini untukku. Semakin banyak, semakin baik. Jika kamu berani mengatakan tidak, kamu menggelapkan 100.000 tael aset dari Wangsa Pramono untuk berjudi besar di kasino bawah tanah. Besok pagi akan tersebar ke seluruh kota Kencana. Lebih baik kita sama-sama hancur. Tuan, semuanya sudah terverifikasi. Selama 10 tahun Patih Liang menjabat, hanya dari dana militer di transportasi Jiangnan, setidaknya dia menggelapkan 200.000 tael perak. Bukti yang kuat, sudah terkunci di brankas rahasia kita. Tinggal menunggu Anda memilih waktu yang tepat. Di Balai Kencana, kita bisa mengungkap semua tabirnya. Tidak usah terburu-buru. Harus memukul titik lemah ular. Patih Liang, rubah tua itu, telah berkuasa di istana selama 30 tahun. Murid dan mantan bawahannya tersebar di seluruh negeri. Hanya dengan tuduhan korupsi ini, Baginda mungkin tidak akan mau menyentuhnya. Dan dia sudah merasakan bahaya. Pasti dia akan menyerang duluan. Orang kecil Gu Changqing ini, tindakannya di Mahkamah Agung terlalu besar. Tidak boleh dibiarkan hidup lagi. Awal bulan depan adalah pesta Istana Permata yang diadakan setiap 3 tahun. Nanti semua pejabat sipil dan militer berkumpul, ya. Kau segera atur pasukan bayangan, langsung bertindak di pesta itu. Apakah Tuan Patih ingin menyingkirkan Gu Changqing dan Su Jining sekaligus? Tidak. Gerak dulu perempuan Jalang Su Jining itu. Dia akhir-akhir ini sedang naik daun. Baginda pasti akan menugaskannya untuk mengurus persiapan pesta. Cukup dengan mengotori tehnya, tuduh dia meracuni pejabat istana. Nanti, meskipun Gu Changqing punya kemampuan luar biasa, dia tidak bisa melindungi seorang wanita pengkhianat. Bagus, sungguh teknik tusuk jarum yang luar biasa. Su Jining, kado ulang tahunmu ini, Ibu Suri sangat puas. Dia terus memujimu. Karena kau memiliki keterampilan yang luar biasa ini dan juga menunjukkan bakat yang begitu hebat dalam mengatur urusan. Hari ini aku akan memberikan kepadamu sebuah dekret khusus. Pesta Istana Permata bulan depan adalah acara kenegaraan besar. Pengaturan teh dan minuman di pesta, serta tata letak dekorasi. Aku memerintahkanmu untuk bekerja sama dengan Kementerian Ritus, bertanggung jawab penuh atas koordinasi. Jangan sampai ada kesalahan. Aku menerima perintah dan berterima kasih. Akan kukorbankan segalanya, tidak akan mengecewakan kemurahan hati Baginda. Patih Liang, Liang Min-er, bukankah kalian ingin meracuni air? Dengan batu giok perintah yang diberikan Baginda ini, semua pengaturan di pesta Istana Permata, semua staf, bahkan keluar masuknya 1 cangkir teh, semuanya berada di bawah kendali mutlakku seorang. Aku ingin melihat apakah kalian masih bisa memasukkan racun itu atau tidak. Terima kasih atas niat baik kalian semua, tapi aku tidak membutuhkan orang dari keluarga besar. Silakan kembali. Nyonya, Anda sekaligus menolak semua keluarga besar di kota Kencana. Pesta Istana Permata begitu besar.
di mana kita bisa mencari pembantu yang benar-benar bersih yang tidak akan disuap oleh Patih Liang. Karena di pasar yang ramai tidak ada orang yang bersih, maka kita cari di lumpur. Haha, Nyonya. Ruang Binatu ini wilayah kantor urusan dalam negeri. Anda keluarga pejabat luar datang meminta orang. Itu melanggar aturan kan? Kaisar sendiri memberikan lencana tembaga ini, menugasku untuk mengkoordinasikan pesta Istana Permata. 6 kementerian dan 9 departemen semua biro istana melihat lencana ini seperti melihat kaisar. Semua siap diperintah. Hamba tidak berani sepenuhnya diperintah Nyonya. Kalian mau tidak meninggalkan tempat yang mengerikan ini? Aku bekerja, tidak perlu kalian pandai membaca situasi, juga tidak perlu kalian menyelipkan uang. Aku hanya ingin kalian bersih tangan dan mau kerja keras. Siapa yang mau ikut aku? Aku, Nyonya. Kami para pelayan bahkan buta huruf. Apalagi tahu aturan melayani bangsawan. Apa Nyonya benar-benar mau mempekerjakan kami? Aturan dibuat manusia. Aku tidak lihat latar belakang, juga tidak tanya asal-usul. Di dunia ini, wanita memang sudah sulit hidupnya, diremehkan orang. Kita harus tegakkan punggung sendiri. Asal kalian mau belajar dan berjuang, aku Sujining tidak akan pernah kurangi nafkah kalian. Aku lindungi kalian. Nyawa hamba mulai sekarang milik Nyonya. Akan mengabdi pada Nyonya sampai mati. Maha Pengampun. Nyonya, mereka kan dari kalangan bawah, tidak tahu apa-apa. Apa benar bisa diandalkan? Justru karena mereka di lumpur tanpa jalan mundur, asalkan diberi kesempatan, pasti akan mengeluarkan kekuatan terbesar, menjadi pisau paling tajam. Yang Mulia Nyonya Su menggunakan lencana tembaga untuk mengusir pelayan dari keluarga lain, malah memilih kuli rendahan dari Biro Binatu sebagai dayang untuk menyelenggarakan jamuan. Oh, dia memang pintar meninggalkan mata-mata keluarga bangsawan dan memilih latar belakang yang bersih. Biarkan saja. Kakak, aku benar-benar sadar akan kesalahanku. Pei Xian itu bukan manusia. Dia mengambil semua maharku untuk berjudi. Setelah habis, dia malah memukuli aku. Tolong, kakak. Demi kita yang sedarah, biarkan aku tinggal dan bekerja sebagai kuli. Aku hanya butuh makanan hangat, kumohon. Kamu ingin tinggal dan bekerja sebagai kuli? Bisa. Tapi aku peringatkan dulu. Semua aturan tata kelola di istana ini kamu harus mematuhinya dengan ketat. Jika aku tahu kamu berani melanggar aturan sedikit pun, aku akan langsung mematahkan kakimu sesuai aturan istana. Nyonya, nona kedua itu berhati jahat. Bagaimana Anda benar-benar mengizinkannya masuk, meletakkan serangga beracun yang kita kenal di tempat terbuka lebih baik daripada waspada terhadap panah dingin yang tidak dikenal di tempat gelap. Sampaikan perintah semua peralatan yang disentuhnya simpan terpisah, jangan ganggu dia. Mengerti cangkir teh yang mulia di tengah para menteri kabinet di sisi timur. Cukup oleskan racun di pinggir cangkir nanti semua pejabat istana mati. Aku ingin lihat bagaimana Sujining membereskan ini. Barang rongsokan apa ini? Kenapa semua cangkir ini dari porselen putih? Warnanya terlalu polos. Ini mau selenggarakan pemakaman? Di kediaman Patih kami mengadakan jamuan. Kami selalu pakai porselen biru putih termahal. Aduh, maaf. Tanganku licin. Tapi karena sudah pecah, barang-barang cacat ini sudah tidak layak untuk pesta Istana Permata. Jadi harus diganti semua. Token ini diberikan langsung oleh Kaisar. Segala hal tentang pesta Istana Permata berada di bawah wewenang penuhku, Sujining. Siapapun yang berani mengganggu persiapan akan dihukum berat karena mengganggu upacara kenegaraan. Hai pengawal, sekarang usir Nona Liang keluar. Jika melawan, langsung pukul dengan tongkat. Sujining, berani kau sentuh aku? Aku Putri Patih. Kau bosan hidup?
Su Jining, ya Su Jining. Kau bisa menghalangi orang luar, tapi tidak bisa menghalangi aku, adik kandungmu yang bersembunyi di sisimu. Besok di pesta, Para pejabat istana ini akan tumbang satu persatu. Aku lihat berapa banyak kepala yang harus kau bayar. Istri Tuan dan Nona kedua benar-benar bertindak. Dia menaruh racun pada 12 cangkir teh kekaisaran dan pejabat tinggi dan mengoleskannya di cawan. saya sudah sesuai perintah Anda, membuat tanda rahasia di bagian bawah. Bagus Riri, kamu melakukannya dengan sangat baik. Beberapa hari ini kamu sudah bekerja keras. Pulang dan istirahatlah. Ya. Ingat, meskipun langit runtuh, jangan pernah kepada siapapun menceritakan kejadian malam ini. Botol ini berisi obat yang diminta ayahku dari lembah dokter Dewa dulu. Obat penawar racun tingkat atas yang bisa menyembuhkan semua racun. Sebelum jamuan besok dimulai, saya akan mengatur orang kepercayaan untuk menambahkan penawar racun sebelumnya ke dalam 12 cangkir teh itu. Racun dan penawar tercampur, tidak berwarna dan tidak berbau. Besok para pejabat itu meminumnya, sama sekali tidak akan ada reaksi keracunan. Tapi Patih Liang untuk menyingkirkan kita pasti tidak akan bisa menahan diri dan akan menyerang saat itu juga. Aku ingin melihat dengan mata kepala sendiri mereka membayar atas perbuatan mereka. Kalau begitu biarkan mereka berulah sepuasnya. Besok aku akan membuat para jahat yang sombong ini mengangkat batu sendiri dan menghancurkan kepala mereka sendiri dan menjatuhkan seluruh klan Liang. Baginda tiba. Hidup Baginda. Para menteri silakan berdiri. Terima kasih atas anugerah Paduka. Hari ini jamuan Qionglin pertama untuk merayakan sarjana kerajaan baru. Kedua, memberi penghargaan kepada para menteri setia. Mari minum sepuasnya, jangan sungkan. Pei Xian, orang yang kau atur di sana, apakah tidak meninggalkan jejak? Malam ini harus berhasil, jangan gagal. Tuan Perdana Menteri, tenanglah, 100% racun aneh dari barat. Tak berwarna, tak berbau. Sudah dioleskan pada cawan Baginda dan cawan para tua bangka itu. Begitu teh panas dituang, uap panasnya naik, dewa pun sulit menolong. Baik, asalkan Baginda dan para tua bangka yang mengganggu itu tumbang, maka kerajaan dinasti Kencana akan berganti nama menjadi Liang. Tuan Perdana Menteri bijaksana, nanti jangan lupa jasa saya dalam mendukungmu. Hahaha. Su Jining. Kau nikmati saja kekuasaanmu sekarang, memegang token murahan. Kau pikir kau tuan? Nona kedua, racun yang kita beri, apa benar tidak akan terlacak ke kita? Diam. Dasar bodoh, bahkan jika mereka menyelidiki sampai ujung dunia tetap akan tertuju pada Su Jining yang mengatur teh. Malam ini aku ingin melihatnya dicincang hidup-hidup setelah 3 putaran minum para dayang, bersiaplah menyajikan teh. Baik. Enak tehnya. Nyonya Zhuang Yuan, keterampilan tehmu ternyata memang terkenal. Saya minum duluan sebagai hormat. Teh ini ada... Tuan Menteri, kamu kenapa? Akhirnya pertunjukan akan dimulai. Aduh. Sakit, tolong aku, tolong. Perutku seperti terbakar. Beracun, teh ini mengandung racun mematikan. Lindungi Baginda, cepat, ada yang ingin membunuh Baginda. Mana pasukan pengawal? Tutup aula ini, jangan biarkan seekor lalat pun keluar. Tabib, mana mereka? Bodoh. Baginda tuan-tuan, terkena racun langka dari wilayah barat. Meski belum mati, tapi saya tidak bisa menawarkannya. Bodoh. Selidiki segera, cari sumber racunnya. Yang mulia, tidak perlu diperiksa. Sumber racun ini sudah jelas, yaitu secangkir teh yang baru saja dihidangkan. Dan semua pengaturan teh dalam perjamuan malam ini sepenuhnya ditangani oleh Su Jining sendirian. Yang mulia, mohon bijaksana. Su Jining hanyalah putri seorang pedagang berpikiran sempit. Pasti dia memanfaatkan kesempatan mempersiapkan jamuan ini.
untuk menaruh racun mematikan ke dalam teh. Dia akan menangkap semua pejabat penting istana dalam satu jaring. Itu niat makar. Yang Mulia Patih berkata benar, hamba sudah tahu sejak lama bahwa Su Jining bukan orang baik. Teh ini dihidangkan langsung olehnya. Siapa lagi kalau bukan dia? Hanya bisa main trik seperti ini? Su Jining, teh ini dari awal sampai akhir kau yang mengurusnya. Apa penjelasanmu? Yang Mulia, masih perlu dengar penjelasannya. Wanita beracun ini, bukti dan saksi sudah jelas. Jelas, sudah direncanakan. Mohon Yang Mulia segera perintahkan untuk memasukkan Su Jining ke penjara mati dan menyiksanya agar mengaku siapa komplotannya. Yang Mulia, para pejabat dalam bahaya. Jika tidak segera dihukum mati, bagaimana menenangkan kemarahan para pejabat? Mohon, Yang Mulia perintahkan tangkap wanita beracun Su Jining. Panglima Pengawal Istana, hamba siap. Tangkap Su Jining untukku. Baginda, aku ingin melaporkan wanita kejam ini yang berniat memberontak membahayakan pejabat. Katakan. 3 malam yang lalu, aku sedang berjalan-jalan di istana, kebetulan melewati gudang teh pesta Istana Permata. Aku melihat langsung Su Jining seorang diri. Dengan sembunyi-sembunyi. Mengotak-atik cangkir di gudang. Semua orang tahu jamuan ini diselenggarakan olehku sendirian. Jika benar aku yang melakukannya, masa bisa begitu terang-terangan? Baginda, meskipun langkah ini berisiko, tetapi kemungkinan menang besar. Dia hanya nyawa murahan, tidak sayang mati. Saat itu gudang sudah terkunci. Apa yang dia lakukan di gudang teh tengah malam? Jelas-jelas dia sedang menuang ke cangkir teh, meracuni satu persatu. Jika aku berbohong sedikit pun biar petir menyambarku mati, tidak wajar. Ternyata begitu, benar-benar hati wanita paling kejam. Bunuh dia, Su Jining. Kau meracuni dan aku menangkap basah. Sekarang apalagi yang bisa kau bantah? Su Jining, apakah yang dikatakan Liang Min-er benar atau tidak? Nyawa 12 pejabat ini, apakah benar kau yang membunuh mereka? Baginda, karena Nona Liang bersikeras mengatakan racun ini aku yang menaruhnya, maka aku berani meminta kepala tabib istana datang untuk melihat barang yang ada padaku ini. Tuan dokter, Anda tahu barang berkualitas. Silakan periksa apa ini. Ada harapan untuk Yang Mulia sekalian? Ini adalah pil 9 putaran dari lembah tabib dewa. Oh. Obat ini adalah penawar segala racun langka di dunia. Nyonya Su, obat ini adalah penawar yang sangat dibutuhkan Yang Mulia. Tidak mungkin. Dia wanita jahat, bagaimana bisa punya penawar? Nona Liang, aku juga ingin bertanya padamu. Karena kamu terus-menerus mengatakan, aku sengaja meracun dan berkhianat. Kalau begitu, jika memang aku yang meracun, kenapa aku harus membawa penawar yang sangat berharga ini? Kamu... Apa aku susah payah meracun hanya untuk menunggu para pembesar keracunan, lalu aku sendiri yang menyelamatkan mereka? Apa aku meracun untuk menyelamatkan orang? Yang Mulia, mohon pertimbangan. Jika hambamu ini ingin membunuh, bisa saja lenyapkan bukti. Pasti tidak akan membawa penawar, menunggu ditangkap. Ini justru menunjukkan hambamu sudah sadar sejak awal. Ada yang mau mengotori teh, sengaja menyiapkan penawar untuk berjaga-jaga. Omong kosong, bualan belaka. Ini jelas kamu merasa bersalah. Baginda, jangan percaya pada tipu daya perempuan keji ini. Racun yang dia buat pasti ada penawarnya. Dia sengaja membawa penawar ke istana agar saat rencananya terbongkar dia bisa lolos dari hukuman. Ini namanya pencuri berteriak pencuri. Siapa berani menyentuhnya? Patih Liang, kau terus menyebutnya perempuan keji dan terus menuduhnya makar. Ku ingin bertanya padamu. Tabib istana belum menemukan dari mana racun ini berasal, apakah dari teh, anggur, atau masakan. Kenapa kau begitu terburu-buru untuk menjatuhkan tuduhan pada Jining? Aku ini untuk menemukan kebenaran, untuk memberi keadilan pada rekan yang gugur. Beraninya kau menghalangi? Keadilan? Bahkan pengadilan tinggi harus memiliki saksi dan bukti yang cukup. Kau seorang patih. Tidak melihat hasil uji racun, tidak menyelidiki kejadian, tapi ingin memenggal kepala pejabat penyelenggara patih, begitu terburu-buru menghukum dan membungkam, bahkan mengabaikan prosedur. Apa kau merasa bersalah? Takut aku akan menyelidikimu? Gu Changqing, kau menuduh tanpa bukti. Aku setia pada dinasti Kencana, beraninya kau memfitnah patih?
ngomong. Baik, aku kasih. Baginda, ini bagan tempat duduk pesta Istana Permata dari Kementerian Ritus. Aku, silakan Baginda dan para menteri melihat dengan saksama. 12 pejabat yang pingsan malam ini, siapa sebenarnya? Wakil Menteri Pertahanan, Kepala Inspektorat Kiri, Menteri Keuangan. 12 pejabat ini semuanya secara terbuka menyampaikan usulan di istana yang pernah menuduh Patih Liang. Mereka semuanya adalah musuh politik yang menentang Patih Liang. Sedangkan yang duduk di sisi timur biasanya patuh pada Patih Liang. Para pejabat itu, malam ini tidak ada satupun yang pingsan. Semuanya masih segar bugar. Ini berarti kau menyalahkan aku. Patih Liang, jelaskan mana ada racun yang bisa memilih target. Khusus meracuni musuh politikmu, tapi berhasil menghindari orang-orangmu. Ini bukan kebetulan, ini jelas kamu pembunuhan politik yang sudah direncanakan lama. Omong kosong. Ini semua konspirasi kalian berdua suami istri. Kamulah yang sengaja meracuni musuh politikku, lalu menjebak dan menuduhku. Kau balik menuduh. Pencuri berteriak maling. Baiklah, karena Patih Liang tidak mau mengaku tanpa bukti nyata, maka aku akan membuatmu mengaku dengan tulus. Arya bawa saksi ke sini. Arya, bawa saksi ke sini. Patih Liang, putra Adipati Pei. Bukankah kalian bilang tidak ada bukti? Aku akan membawakan sendiri pisau yang dipakai meracuni kalian ke depan kalian. Gu Changqing, kau dari jalan sembarangan menangkap kucing dan anjing, mau pura-pura jadi saksi untuk menjebak aku, benar-benar konyol. Apa kucing atau anjing? Putra Adipati Pei, buka matamu lebar-lebar dan lihat jelas. Arya, buka penutup wajah. Putra Adipati Pei. Setiap sudut aula ini sudah diawasi oleh 30 pasang mata sejak awal. Kepala pelayan, kenapa kau di sini? Siapa di bawah? Ampun Baginda, hamba-hamba adalah kepala pelayan dalam kediaman Adipati Pei. Bang Ketua, pelayan wanita dari Biro Pencucian melihat sendiri kau mengubur bungkusan ini di bawah gunung buatan di luar aula. Keluarkan semua yang kau tahu. Jika ada satu kebohongan tanpa perlu Pak Gu bertindak, aku sendiri yang akan mengulitimu hidup-hidup. Aku bilang, hamba mengaku semuanya, hamba tidak tahan lagi disiksa, itu Pei Xian putra mahkota Pei yang menyuruh hamba. Omong kosong, dasar anjing tua tak tahu diuntung. Kapan aku menyuruhmu, racun? Putra mahkota Pei membelinya mahal di pasar gelap dan menyuruhku diam-diam memberikannya pada nona kedua dan menyuruhku mengawasi situasi. Adikku tersayang, sudah kuperingatkan aturan di aula utama, jangan melanggar batas. Kau kira kau mengoles racun di tepi cangkir teh benar-benar tak terlihat. Pei Xian, Sujinyao kalian sangat berani mencoba membunuhku. Paduka putra mahkota Pei, dia tidak punya nyali memberontak dalang sebenarnya dari semua ini. Adalah Patih Liang. Dasar hamba setan menuduh sembarangan, aku bunuh kau. Hamba sendiri mendengarnya Patih Liang berjanji pada putra mahkota Pei. Asal musuh politik mati diracun. Maka negeri ini milik keluarga Liang. Dan menjanjikan gelar raja untuk putra mahkota Pei. Semua direncanakan Patih Liang sendiri. Paduka yang bijaksana, aku tidak bersalah, Paduka. Aku sama sekali tidak ingin membunuh. Semua ini ulah Pei Xian. Dia yang memaksaku. Pei Xian itu binatang. Dia mengancam nyawa seluruh keluarga Wijaya dan memaksaku membeli racun di pasar gelap. Jika aku menolak, dia akan menjualku ke rumah bordil. Paduka, aku hanyalah wanita lemah. Aku dipaksa. Dasar wanita murahan, berani-beraninya kau memfitnahku. Jelas kau yang aktif mencari Liang Min untuk bersekutu. Kau iri pada Sujining. Setiap hari berteriak ingin membunuhnya. Racun itu kau yang meracik, sekarang kau berani melemparkan semua kesalahan padaku. Aku akan membunuhmu, wanita kejam. Dasar sampah tak berguna, kau sendiri ingin menjadi raja dari keluarga lain dan menjadikanku kambing hitam. Aku akan bertarung denganmu. Kurang ajar. Apakah kau kira balai kencana ini pasar? Pisahkan mereka. Paduka, saksi dan bukti sudah ada, tindak makar telah terungkap. Mohon Paduka menjatuhkan hukuman sesuai hukum dinasti Kencana.
Dasar bajingan, kau datang menertawakanku ya, jangan sombong. Kalian tidak punya bukti bahwa aku yang menaruh racun. Hanya berdasarkan kesaksian seorang pembantu tua tidak bisa menghukumku mati. Masih tidak mengaku, Su Jinyao? Apa kau benar-benar merasa dirimu pintar? Lepaskan, apa yang kau lakukan? Mana kepala tabib? Uji racun di tempat. Baginda, hamba berani jamin dengan kepala hamba bahwa bubuk di dalam bungkusan kertas ini sama dengan racun yang dioleskan pada 12 cangkir teh itu, sama persis, tidak ada bedanya. Baginda, hamba ini tidak bersalah. Ini jelas Pei Xian dan Su Jinyao, dua binatang yang gila yang ingin memberontak, tapi sengaja menuduh hamba. Hamba telah mengabdi 3 dinasti kesetiaan hamba kepada dinasti Kencana, Seterang Matahari, dan Bulan. Mohon Baginda menyelidiki dengan teliti. Patih yang mulia, kau selalu memakiku sebagai putri saudagar rendahan, tapi kau sepertinya lupa semua jalur perdagangan di dunia dapat dilacak. Arya, bawa barang yang sudah kusiapkan. Baginda, ini dalam 10 tahun terakhir Patih Liang menjual persediaan militer Jiangnan yang mengantongi 200.000 tael perak buku catatan asli. Aku mengerahkan jaringan rahasia 13 serikat dagang Jiangnan. Laporan palsu yang dia buat satu persatu kubongkar semua. Bukan hanya buku catatan, tapi juga ini surat rahasia Patih Liang dengan musuh di utara, surat rahasia perselingkuhan. Dalam surat tertulis hitam di atas putih bersedia menyerahkan 3 kota perbatasan agar musuh masuk ke dalam. Mengkorupsi dana militer dan bersekongkol dengan musuh Liang Zhongyuan. Ini yang kau sebut Seterang Matahari dan Bulan? Baik-baik saja kerajaanku hampir saja kau jual, dasar tua bangka habis. Liang Zhongyuan, aku memperlaku kamu dengan sangat baik. Keluargamu 3 generasi menjadi patih, menikmati segala kemewahan dunia. Kau masih tidak puas, kau berani berkhianat dengan musuh, mau menyerahkan kerajaanku kepada orang lain. Kau sungguh gila, tak termaafkan. Selesai, semuanya selesai. Keluarga Liang punah. Tidak. Ini tidak mungkin aku putri seorang patih. Aku tidak mau mati. Aku tidak mau mati, Nona Liang. Bukankah kau paling meremehkan aku yang perempuan pedagang penuh bau uang ini? Malam ini, surat kematian pembantaian keluarga Liang, justru aku yang menghitungnya catatan uang yang penuh bau busuk. Sampaikan titahku, Liang Zhongyuan menggelapkan dana militer, berkomplot dengan musuh, membunuh pejabat tinggi, kejahatannya sangat berat. Segera cabut semua jabatannya. Keluarga Liang dihukum pancung, seluruhnya dieksekusi setelah musim gugur. Pei Xian ikut serta dalam pemberontakan. Dicabut statusnya sebagai putra mahkota kediaman Adipati Sita, seluruh harta bendanya masukkan ke penjara mati. 3 hari lagi dihukum mati dengan cara dipotong-potong. Baginda, Su Jinyao hatinya jahat, meracik racun, mematikan, membunuh pejabat istana. Karena dia hanya kaki tangan, dihukum pancung setelah musim gugur, tidak akan memberi ampun. titah dilaksanakan. Seret para pengkhianat ini ke bawah. Baginda, ampunilah, aku tidak mau mati. Kak, tolong aku. Aku putri sulung keluarga Wijaya. Aku tidak mau mati, tolong aku. Sudah kubilang sejak dulu. Berani melangkah sedikit pun kupatahkan kakimu. Sekarang jalan menuju kematian ini kau pilih sendiri. Sesampainya di alam baka, jangan mengaku bernama Su. Gucangcing, dengarkan titah. Hari ini, jika bukan karena penyelidikan diam-diammu mengumpulkan bukti kuat kerajaanku, mungkin akan berganti tuan kau berjasa melindungi menangani kasus dengan cepat. Sungguh pilar negara, hari ini aku naikkan pangkatmu sebagai pengecualian, mengangkatmu sebagai kepala Mahkamah Agung tingkat 3, memberimu kantong ikan emas ungu, mengurus hukum pidana di seluruh negeri. Hamba menerima titah. Terima kasih atas anugerah besar hamba. Pasti akan untuk Baginda berjuang sampai mati untuk dinasti Kencana. Su Jining tenang dalam bahaya, cerdas dan berani, pantas dianugerahi gelar Nyonya Bangsawan tingkat 1, diberi emas 10.000 tael. Hamba perempuan berterima kasih. Terima kasih atas anugerah besar hari ini. Dengan anugerah Baginda, saya sebagai pejabat menyatakan, saya, Gu Changqing, sepanjang hidup ini hanya memiliki Su Jinnuo sebagai istri sah.
Siapapun yang berani membicarakan asal-usulnya atau berani menyentuh sehelai rambutnya pisau gilotin pengadilan tinggiku tidak akan setuju. Tuan Gu, aku, wanita pedagang yang penuh bau uang ini, mulai sekarang akan bergantung pada penjara pengadilan tinggimu untuk perlindungan. Hahaha. Sangat kuinginkan. Nyonya, hati-hati. Liang Min Er sudah gila beberapa hari ini, menggigit siapa saja yang datang. Jangan mendekat terlalu dekat. Su Jining, kau wanita saudagar hina ini. Apa hakmu datang menemuiku? Kau belum mati. Kenapa kau belum mati? Ayahku adalah patih. Aku adalah calon permaisuri. Kalian para budak keparat. Tunggu sampai aku keluar. Aku akan menyiksa kalian semua. Su Jining, sekarang kau berlutut memohon padaku. Mungkin aku akan memberimu mayat utuh. Liang Min Er, sampai sekarang kau masih hidup dalam mimpi kekuasaanmu. Cih, apa yang kau tahu? Aku lahir lebih mulia darimu. Orang sepertimu pantasnya merangkak di lumpur. Mulia, tikus dan kecoa di lantai ini. Mereka tidak peduli statusmu. Kau tanya kenapa aku menang? Karena kau kalah karena terlalu menganggap dirimu penting. Kau kira kekuasaan bisa mengendalikan segalanya, tapi lupa bahwa ada balasan. Pembalasan tidak pernah salah. Buku catatan ayahmu adalah batu nisan mimpi kekuasaanmu. Batu nisan kekuasaan. Aku kalah, bagaimana aku bisa kalah darimu? Arya, ayo pergi. Di sini sudah tidak membutuhkanku lagi. Kamu tetap datang? Untuk melihatku, tahanan ini, sekalian memamerkan gelar kehormatanmu. Kakak, katakan padaku. Bagaimana caramu melakukannya? Aku juga terlahir kembali loh. Aku jelas-jelas merebut Pei Xian. Aku sudah merencanakan setiap langkah, memberikan pengemis paling hina itu kepadamu. Kenapa pada akhirnya? Aku jatuh lebih parah dari kehidupan sebelumnya. Di kehidupan sebelumnya, saat melangkah masuk ke kediaman Adipati. Nikmati kemewahan dan kekayaan. Kupikir jika aku menukar perjodohan ini. Jika aku menjadi istri putra mahkota, kemuliaan itu akan menjadi milikku. Tapi kenapa? Kenapa? Pengemis itu malah lulus 3 ujian berturut-turut. Jangan berpura-pura suci di sini. Bukankah kamu juga terlahir kembali? Kamu berhati-hati langkah demi langkah. Bukankah itu juga untuk balas dendam? Apa bedanya kamu denganku? Perbedaannya adalah aku tidak hanya untuk balas dendam tetapi lebih untuk hidup. Saat kau mendorongku ke air di kehidupan sebelumnya, aku sudah mati sekali. Terlahir kembali. Aku pernah berpikir untuk membuatmu membayar. Aku tidak ingin balas dendam lagi. Tapi yang lebih ingin kulakukan adalah menyelesaikan menyulam lukisan ratusan burung dan phoenix itu. Ingin mengembangkan sulamansu, ingin melihat gunung dan sungai di dunia ini. Kamu kalah karena matamu selalu tertuju pada orang lain. Kamu membunuhku di kehidupan sebelumnya, merebut pengantin priaku di kehidupan ini. Pikiranmu penuh dengan cara menginjak-injakku. Dan sejak aku menikah dengan Gu Changqing, aku tidak berniat menoleh padamu. Yang aku inginkan hanyalah menjalani hidupku sendiri dengan baik. Sedangkan kau menjadikan dirimu lelucon. Kau pikir kasih sayang Gu Changqing adalah hasil rebutan. Tidak, bahkan jika kau mengganti pernikahan 100 kali, dia tetap tidak akan menatapmu. Karena dalam hatimu hanya ada pikiran jahat. Tanpa kecerdasan diam-diam, dia seharusnya milikku. Itu adalah posisi permaisuriku. Itu adalah ilusi sombongmu. Kejayaan kehidupan sebelumnya adalah milikku karena aku memiliki hati dan keterampilan itu. Apalagi yang kau miliki selain tubuh ini? Setelah hari ini, kita tidak ada hubungan lagi. Kau dalam kegelapan ini. Renungkan perlahan 2 kehidupanmu yang hampa itu. Bambang, hartamu yang berlimpah sudah habis dikuras penipu. Sekarang kamu hanya gelandangan tak punya apa-apa. Jining, ini ayah-ayah akan memberikan semua harta padamu. Tolong selamatkan Yao Er. Jining, ayah minta maaf, ayah dulu tidak seharusnya pilih kasih. Tuan Bambang, jangan berpura-pura lagi.
Di depan banyak orang ini menahan tanduku sambil menangis itu bukan demi menyelamatkan Su Jinyao, melainkan sudah memperhitungkan aku. Kini adalah istri pejabat tinggi ingin memaksaku mengakui ayah di jalan supaya kamu terus menikmati kemewahan. Pada hari rumah tua keluarga Wijaya terbakar, aku sudah tidak punya ayah lagi, Arya. Beri pengemis ini 1 keping uang, ayo pergi. Pengkhianat, bunuh mereka. Su Jining, seumur hidup aku merencanakan, akhirnya kalah oleh seorang gadis pedagang sepertimu. Liang Zhongyuan, yang kau kalahkan bukanlah seorang gadis pedagang. Kau kalah oleh hukum dinasti Kencana dan tulang punggung rakyat di seluruh negeri. Waktu tengah hari telah tiba. Nyonya, tagihan terakhir ini harus kau selesaikan. Potong. Dengan ini, Kaisar memerintahkan istri dari pemberontak, Su Jinyao, meskipun ikut serta dalam pemberontakan, namun istri dari Kepala Pengadilan Tinggi, Su Jining, karena rasa persaudaraan, telah mengajukan permohonan kepada Baginda yang murah hati, maka hukuman mati diampuni, diganti dengan pengasingan ke Lingnan, daerah beracun dan berawan, dan tidak boleh kembali ke ibu kota selamanya. Kau yang memohon? Su Jining, kau benar-benar memohon untukku? Apa kau pikir aku akan berterima kasih? Su Jinyao, kau terlalu banyak berpikir. Aku tidak membunuhmu, karena membunuhmu hanya akan membebaskanmu. Pengasingan ke Lingnan, di sana penuh serangga berbisa dan racun di udara. Aku ingin kau hidup selama puluhan tahun sisa. Saksikan dengan mata kepalamu sendiri bagaimana aku berdiri di puncak. Sementara kau di rawa-rawa itu perlahan membusuk. Itulah hukuman terbaik untukmu. Jalan ke Lingnan panjang. Nona Su kedua, semoga kau bertahan lebih lama, jangan mati terlalu cepat di jalan. Agar tidak menyia-nyiakan anugerah Nyonya. Su Jining, kau yang paling kejam. Kau 10.000 kali lebih kejam dariku. Cepat jalan, mau kasih makan harimau sebelum malam? Aku salah. Su Jining membantu Dalisi mengungkap kasus pemberontakan. Dan juga pewaris teknik Sulamsu, dua sisi yang luar biasa. Harus menjadi teladan bagi semua wanita di dunia. Aku memberimu medali bebas hukuman mati. Aku mengangkatmu menjadi Nyonya Ningde. Baginda bijaksana. Hamba bersyukur atas anugerah Baginda. Di kehidupan sebelumnya, aku bergantung pada orang lain. Berakhir dengan kematian yang mengenaskan. Di kehidupan ini, aku mengandalkan kedua tanganku. Dan hati ini, di Istana Emas ini benar-benar meraih kemuliaan milikku sendiri. Ning, ini baru permulaan. Rencana yang kau inginkan akan kugambar bersamamu gores demi gores. Nyonya, kami ini istri yang diusir oleh keluarga suami. Benarkah bisa hidup dari sulaman? Selama ada jarum di tangan. Di dunia ini tidak ada tempat yang tak bisa kalian datangi. Gelar kehormatanku ini. Kudapat dari jarum ini bisnis toko sulaman kita akan semakin baik saja. Ayo semuanya lihat, ini sketsa yang digambar langsung oleh Nyonya. Setelah kalian pelajari, setiap barang dari toko sulaman ini bisa terjual dengan harga selangit.
Su Jining. Istri pejabat tinggi sedang mengajar menjahit di jalan. Jika tersebar, para kolot itu akan mengajukan petisi lagi. Biarkan mereka menulis. Nanti kalau istri mereka semua datang membeli sulamanku, lihat apakah mereka berani menulis sembarangan. Angin di luar kencang. Kenapa tidak masuk ke dalam? Changqing, lihat. Kembang api kota Kencana sungguh indah. Dalisi memberantas korupsi di kota Kencana, ada ruang bordir milikmu menolong yang lemah dan yatim piatu. Rumah ini, berkat dirimu. Di kehidupan sebelumnya, aku seperti tanaman terapung. Di kehidupan ini, aku punya karir dan harga diri. Bertukar perjodohan dan terlahir kembali. Akhirnya aku bisa menjadi diriku sendiri. Kehidupan sebelumnya telah berlalu. Kehidupan ini abadi. Apapun perubahan zaman keemasan ini, aku Changqing. Aku akan selalu menjadi pengikut setia Nyonya. Semoga semua wanita di dunia ini semua bisa memegang nasib sendiri, menikmati masa keemasan yang indah.